Disinilah aku, di sebuah konferensi pers, berdiri di depan banyak wartawan. Oh, tidak, itu bukan aku. Ini dia, aku Alexia, 17 tahun. Mungkin aku seperti anak SMA, tapi tidak seperti anak-anak sebayaku, aku pengawal. Bagaimana bisa? Iya, aku diadopsi oleh organisasi keamanan bawah tanah setelah ditelantarkan di usia muda. Untungnya papa, penyelamatku, selalu ada untuk mengajariku segala hal, mulai dari matematika hingga seni bela diri. Jujur, itu adalah saat-saat paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi dia pergi terlalu cepat karena kanker, dan rasanya seperti aku diterlantarkan lagi. Tanpa sempat berduka, organisasi ini menyuruhku berlatih dari senja sampai fajar, dengan mengatakan kalau aku harus membuat papaku bangga. Jadi aku selalu mencoba yang terbaik dan tetap menjadi yang terbaik dalam seni bela diri. Namun karena kecerobohanku, aku berakhir hanya sebagai pengawal para PIV dengan kode nama 036. Sungguh membosankan. Sampai suatu hari aku dipanggil oleh bos. 036, kami punya tugas khusus untukmu. Namanya David Smith, kepala sekolah SMA Woodford. Pengawalan membosankan lainnya lagi. Kau akan menyelidiki Pak Smith atas pelanggaran regulasi keuangan dengan menyamar sebagai murid baru di Woodford dan mengumpulkan semua hal yang terkait dengannya, istrinya dan putrinya. Jadi berhati-hatilah. Apa sudah jelas? Ya, Pak. Akhirnya, selamat tinggal pekerjaan pengawal yang membosankan. Saatnya membuktikan diri. Aku akan membuat papa bangga dan jujur, aku juga sangat antusias untuk merasakan kehidupan anak SMA. Sekarang aku perlu belanja karena aku cuma punya setelan yang dipakai untuk bertugas. Aku tidak tahu cara berpakaian siswi sejati. Oh wow, lihat semua pakaian yang indah ini. Setelah banyak berpikir, aku memutuskan untuk mengambil gaun cantik ini, benda ini, dan juga ini. Semuanya cocok kan? Tapi penjaga toko bertanya apakah itu untuk adik perempuanku. Hah? Apa maksudnya? Lalu dia memilihkan barang lain untukku. Aku baru akan mencobanya ketika sebuah jeritan mengagetkanku. Tolong, pencuri, tolong! Tak satu hari pun berlalu tanpa masalah. Aku melesat ke sumber suara dan tidak hari ini pencuri. Apa kau gila? Aku bukan pencuri. Lepaskan aku. Tiba-tiba aku mendengar suara gedebuk dan melihat pria lain berbaju biru dijegal ke bawah oleh 2 orang satpam. Sementara seorang wanita merebut tas dari tangannya. Ups, aku baru saja salah menangkap orang. Aku langsung melepaskannya. Ternyata dia juga sedang mengejar pencuri itu. Tetapi tidak peduli seberapa banyak aku meminta maaf, dia terus ngomel kalau aku ini orang gila yang kejam. Bahkan mencurigaiku sebagai kaki tangan. Laki-laki ini sungguh tak masuk akal. Sebaiknya dia berharap tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Kalau tidak, tendangan berikutnya bukan cuma sekedar kesalahan. Hari ini adalah hari pertamaku di sekolah. Penyamaranku sangat bagus. Bahkan aku tidak bisa mengenali diriku sendiri. Aku tidak mungkin ketahuan. Mulai sekarang aku akan menggunakan nama Alexia. Jauh lebih baik daripada 036 kan? Tunggu, aku mengenalnya. Bella Smith, salah satu targetku. Wow, beraninya gadis-gadis itu mengganggu putri kepala sekolah mereka sendiri. Baiklah, Alexia datang untuk menyelamatkanmu. Tapi tidak dengan cara biasa. Jadi datanglah si kutu buku kikuk ini yang tidak sengaja menabrak mereka, menumpahkan kopi ke mereka, mengulur waktu agar mangsanya bisa melarikan diri. Para gadis jahil itu berteriak ngeri, lalu meneriakiku sebelum berlari ke kamar mandi. Kemudian aku menoleh dan melihat Bella sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Oh tidak, dia bukan anak laki-laki biasa. Dia adalah si brengsek menyebalkan dari mall itu. Keanehan apa ini? Mereka pun menuju ke arahku. Sementara Bella terus berterima kasih padaku, aku melihat tatapan tajam dari anak laki-laki itu. Kau tampak tak asing. Kita pernah bertemu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ini hari pertamaku di sini. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Jadi dia Clark, sahabat Bella. Sekarang bagaimana aku bisa mendekatinya jika yang menemaninya adalah laki-laki ini? Ngomong-ngomong, kelas pertamaku akan segera dimulai. Sekarang permisi, aku harus menjaga penyamaran sempurnaku ini sebagai seorang siswi. Anak baru, jawablah. Di mana deklarasi kemerdekaan Amerika ditandatangani? Di bagian bawah kertas, Bu? Seluruh kelas pecah dalam tawa. Sungguh memalukan. Tapi bagaimana aku bisa tahu? Papa tidak mengajariku hal ini. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara yang mengkhawatirkan. Jangan panik, aku yang akan menangani. Ikut aku ke lorong. Tapi tak seorang pun mengikuti. Malah mereka tertawa lebih keras. Aku masih terdiam saat seorang gadis baik memberitahuku kalau itu hanya bel berakhirnya kelas. Oh, jadi itu. Akhirnya, waktunya istirahat dari semua pelajaran yang melelahkan. Sekarang mari kita periksa apakah makanannya aman. Oke, lulus. Aku baru saja akan memakan wortelnya. Lalu gadis-gadis jahil tadi muncul. Ya, makan itu. Itu akan membantu penglihatanmu yang buruk. Dan ini untuk mengotori bajuku. Lalu mereka melenggang pergi.
Di tempat lain, musuh-musuh itu pasti sudah merasakan tinjuku. Hei Alexia, Alexia. Berisik sekali. Tempat ini seperti sarang lebah. Alexia? Oh tunggu, itu nama baruku. Aku berbalik melihat Bella. Dia ingin bergabung denganku untuk makan siang. Ini dia kesempatannya. Tapi tidak, si Clark juga ikut-ikutan ada di sini. Astaga. Aku bertanya pada Bella mengapa gadis-gadis jahil itu menggodanya, putri kepala sekolah. Tapi dia hanya menggelengkan kepala tidak tahu. Tapi aku rasa aku sudah tahu alasannya setelah berbicara dengannya. Aku menyadari kalau dia agak lebih lambat daripada teman-teman sebayanya. Ketika aku bercanda, butuh waktu lama baginya untuk mengerti dan ikut tertawa. Jadi, menggali informasi darinya seharusnya mudah. Kalau saja kau baru saja pindah ke sini, bagaimana kau tahu dia putri kepala sekolah? Aku dengar dari orang lain. Si perusak pesta ini, ya ampun. Minggu pertama tidak berjalan lancar karena aku masih membiasakan diri dipanggil Alexia dan tidak memeriksa lokerku sendiri. Selain itu, tumpukan pekerjaan rumah ini, secara umum aku senang belajar di sekolah, tapi misi ini tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Aku harus lebih cepat. Jadi dengan menggunakan pengubah suara, aku menipu Pak Smith untuk meninggalkan kantornya lalu menyelinap ke sana. Tapi tiba-tiba Bella masuk. Karena panik, aku bilang kalau aku sedang membersihkan meja kepala sekolah. Dia tampak yakin dan bergabung denganku. Di lain waktu aku melihat kepala sekolah sedang berbicara dengan seseorang di lorong. Aku hendak mengambil gambar dengan pena kamera mata-mataku, namun Clark muncul dan membombardirku dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Ya Tuhan, kalau terus seperti ini, kapan aku bisa menyelesaikan misinya? Suatu hari aku melihat Bella dalam masalah dengan gadis-gadis jahil lagi. Apa anak-anak nakal itu tidak pernah belajar? Ini sudah keterlaluan. Aku harus menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Jadi aku berlari mendekat dan dengan cepat menarik Bella menjauh, menyuruhnya untuk lari. Kemudian aku melancarkan tendangan terbangku yang terkenal bersama dengan beberapa tendangan sapuan depan. Dan gadis nakal itu terjatuh ke lantai dalam sekejap. Keadilan ditegakkan. Aku menepuk-nepuk tangan dengan penuh kemenangan. Tapi, apakah Clark baru saja menyaksikan semuanya? Orang ini terlalu mencurigakan. Dia mungkin akan merusak misi rahasiaku suatu hari nanti. Aku harus selidiki orang ini. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya seperti kebanyakan siswa lainnya. Dia masuk ke sekolah bergengsi ini dengan beasiswa karena kepintarannya. Sekarang disinilah aku, di toko roti keluarga Clark. Gadis ini punya mata dan warna rambut yang sama dengannya. Kami mengobrol dan langsung akrab. Dia adalah Enola, adik Clark. Dia mengidap Down syndrome tapi dia sangat berbakat. Lihat, bukankah desainnya menakjubkan? Aku sedang membolak-balik buku sketsa Enola. Tiba-tiba Clark muncul dan menyeretku keluar. Kenapa kau mengikutiku ke sini? Aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu. Siapa yang mencurigakan di sini? Kaulah yang selalu muncul secara kebetulan dimanapun aku berada. Aku hanya mengikutimu ke sini karena kau menguntitku dan terlihat mencurigakan. Hal itu membuat Clark terdiam. Lalu adiknya menghampiri kami dan berkata, Alexia, Enola suka sekali bermain denganmu. Kakak, biarkan dia masuk ke dalam. Sikapnya berubah drastis setelah mendengar hal itu. Dengan lembut ia memberitahuku kalau orang lain sering mengejek Enola karena kondisinya. Dia juga meminta maaf karena salah paham padaku dan menawari roti kayu manis gratis. Bukankah ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Dan tiba-tiba aku merasa sesuatu berputar di perutku. Mungkin aku sudah terlalu banyak makan. Setelah itu konflik kami selesai dengan sendirinya. Aku dan Clark menjadi lebih dekat dan aku mulai mengenal sisi lain dari dirinya. Dia sangat lembut dan suka menolong. Semakin banyak kami berbicara, semakin aku merasa berdebar-debar. Oh tidak, apa yang terjadi padaku? Lebih buruknya, aku bahkan mulai merasa tidak nyaman ketika Bella dekat dengan Clark. Dia selalu membantunya dalam hal-hal kecil, seperti membukakan pintu, memegang payung untuknya, dan bahkan membuka botol air. Dia selalu bertingkah berlebihan seolah-olah dia ingin Clark melindunginya setiap saat. Tidak, tenangkan dirimu Alexia. Tidak, 036, kau punya misi yang harus dilakukan. Jadi, aku berpura-pura mengalami nyeri haid agar bisa keluar dari pelajaran olahraga dan menyelinap ke kantor Pak Smith lagi. Aku menggeledah tempat sampah, tapi tidak ada yang berguna. Kemudian aku melihat ada laci yang terkunci. Dan coba tebak, ada sebuah buku catatan dan sebuah amplop penuh dengan uang. Kemudian dengan mengarsir kertas dengan pensil, huruf-huruf perlahan muncul. Itu adalah alamat dan jam. Jadi kepala sekolah akan melakukan transaksi di sana? Oke, paham. Kemudian dalam perjalanan keluar, aku dengan cerobohnya menjatuhkan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Tunggu, ada foto seorang wanita menggendong bayi dengan coretan. Aku mencintai kalian bertiga selamanya. Tapi Bella bilang padaku kalau dia anak tunggal. Lalu, siapa ini? Disinilah tempatnya, tempat entah berantah, tempat di mana sesuatu yang mencurigakan akan terjadi. Pukul 4.29, sudah hampir waktunya.
Ada yang datang. Tunggu, itu wanita yang ada di foto itu. Dia lebih tua, tapi itu pasti dia. Kemudian kepala sekolah Smith muncul. Mereka terlihat sangat akrab. Mereka berbicara dan dia menyerahkan sebuah amplop. Amplop itu. Jadi dia adalah... Apa lagi? Belum menyerah menguntit orang lain? Oke, dengarkan baik-baik. Aku berpikir kepala sekolah Smith terlibat dalam kasus pelanggaran keuangan. Tapi bukan hanya itu. Aku baru saja menangkapnya berselingkuh. Lihat. Tidak mungkin. Itu... Oke, aku akan merahasiakan ini tapi dengan satu syarat. Biarkan aku bergabung dengan penyelidikan ini. Kepala sekolah sudah membantu dengan beasiswaku. Aku rasa dia bukan tipe orang seperti itu. Apa? Dia mau bekerja sama denganku? Itu terdengar berisiko. Tapi selama aku tutup mulut tentang organisasi, aku bisa menghabiskan waktu tanpa Bella bersamanya. Bagus, kan? Beberapa hari kemudian, Clark menyuruhku menemuinya di sebuah kafe untuk membahas penyelidikan. Namun sudah lama sekali dan dia masih belum muncul. Lalu entah dari mana, sebuah kue yang indah tersaji di depan mataku. Ya ampun, itu Clark menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan bahkan memberiku hadiah. Ulang tahun? Aku sendiri tidak tahu kapan ulang tahunku. Mengapa dia dan kuenya, apa dia membuatnya sendiri untukku? Oh, dia sangat manis. Aku menjadi sangat emosional sampai-sampai hampir saja aku mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi tepat pada saat itu, Bella tiba-tiba melompat di antara kami. Tipikal Bella. Tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ternyata, dia yang memaksa ayahnya untuk mengizinkannya melihat catatan siswa dan membuatkan kue ulang tahun pertamaku. Terima kasih teman-teman, aku belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya karena aku tidak punya, karena orang tuaku selalu pergi. Kalau begitu kita harus merayakannya dengan benar di rumahmu. Bagaimana? Apa? Mengapa dia menyarankan itu? Tapi kemudian Clark mengedipkan mata padaku. Sepertinya kita punya rencana. Sesampainya di rumahnya, kami disambut hangat oleh orang tua Bella. Sungguh makanan rumahan yang sangat lezat. Jadi, seperti inikah rasanya punya keluarga? Bella selalu mengalami hal ini, tapi kasihan dia. Dia tidak tahu tentang ayahnya yang selingkuh. Saat kami sedang makan malam, Clark bertanya kepada Pak Smith tentang proyek sains yang sedang dikerjakannya. Kemudian Clark mengedipkan mata ke arahku lagi. Itu adalah isyaratku. Jadi aku permisi ke kamar mandi lalu menyelinap ke kantor Pak Smith. Pena ini ajaib. Mari kita lihat apa yang disembunyikan oleh ayah Bella. Oh, dia menarik jumlah uang yang sama setiap bulannya. Yeay, hari ini sukses. Berkat rencana pintar Clark, akhirnya aku mendapatkan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba mata kami bertemu dan kami berdua saling mendekat. Aku sudah siap untuk... Dan tiba-tiba bosku menelpon. Aku tidak mengutusmu untuk bermain rumah-rumahan dengan penjahat itu. Kau punya 3 hari. Jika tidak, aku akan menyuruh orang yang lebih mampu untuk mengurus ini. Sia-sia harapan papa padamu. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Memikirkan bahwa aku telah mengecewakan papa, aku tak kuasa menahan tangis. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ceritakan padaku, aku akan mengatasinya. Clark, mungkin ini terdengar aneh, tapi sebenarnya aku seorang mata-mata. Seorang apa? Clark terkejut, tentu saja. Jadi kami duduk di bangku dan aku menceritakan semua padanya. Clark tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memelukku dengan lembut, membuatku merasa sangat lega. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Bella dan aku berada di tempat sepi ini. Masalahnya, beberapa hari setelah telepon itu, bosku memerintahkan aku untuk membawa Bella ke sini untuk menyanderanya dan menggunakan dokumen yang kukumpulkan untuk mengancam kepala sekolah agar mengundurkan diri. Kurasa itu bisa membantuku menyingkirkan Bella si obat nyamuk dan memiliki Clark untuk diriku sendiri, kan? Oh, bukankah itu wakil presiden sekolah kita? Jadi, dia dalang di balik semua ini. Lalu tiba-tiba, jangan bergerak, angkat tangan. Ya Tuhan, polisi? Kenapa mereka ada di sini? Bersama dengan Pak Smith dan Clark, kami sangat terpojok. Kecuali ini adalah rencana rahasiaku. Setelah menerima pesan dari bosku, aku hampir mengikuti perintahnya. Tapi kemudian aku teringat kata-kata papa. Dia selalu memberitahuku untuk tidak pernah kehilangan kompas moralku dan tidak menyakiti orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Bella adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dihukum atas apapun yang dilakukan ayahnya. Aku tidak bisa mengkhianati teman pertamaku seperti itu. Jadi aku memberitahu Clark dan kami membuat rencana untuk mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan disinilah kita. Wakil kepala sekolah terungkap telah menyewa organisasiku untuk memata-matai kepala sekolah dan menggulingkannya. Ketika tidak dapat menemukan hal buruk tentang Pak Smith, dia berbalik dan menggunakan Bella sebagai alat untuk melawan ayahnya. Sungguh tercela. Aku juga tidak percaya bahwa bos baru kami memimpin organisasi ke jalan yang jahat seperti itu. Namun itu bukan satu-satunya kebenaran yang terungkap. Tapi kepala sekolah Smith, bagaimana Anda menjelaskan penarikan uang bulanan Anda? Aku punya seorang teman dekat yang sayangnya meninggal dunia di usia muda.
Dia memintaku untuk mengirimkan uang kepada putra dan putrinya yang tidak sah dan dirahasiakan karena tekanan keluarga. Jadi, tidak ada hubungan apa-apa antara Anda dan ibuku, kan? Hah? Apa hubungan ibunya dengan hal ini? Ternyata, wanita yang dia temui beberapa hari yang lalu adalah ibunya Clark. Itu berarti Clark dan Enola adalah anak-anak yang ada di foto itu? Benar-benar kejutan. Kalau begitu, terima kasih telah menjaga keluargaku selama ini. Betapa bodohnya aku mencurigaimu dan ibu, bahkan menyelidiki Anda. Maafkan aku. Kau menyelidiki dia sebelumnya? Iya, sebenarnya bukan suatu kebetulan kalau aku memergokimu sedang memata-matainya. Maaf karena menyimpan rahasia. Tapi aku tahu dengan sifat impulsifmu, kamu akan langsung mengambil kesimpulan dan mendekati ibuku. Hah? Impulsif? Begitukah cara dia melihatku? Ternyata dia mengenaliku dengan baik. Mengapa semua begitu membingungkan? Bisakah kau jelaskan padaku? Apa kau berteman denganku hanya untuk menyelidiki ayahku? Bella, aku sangat menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi percayalah, persahabatan kita itu nyata. Untungnya, Bella mengerti dan kami tetap berteman baik. Oh, sebenarnya saudara yang baik karena kepala sekolah mengadopsiku setelah aku keluar dari organisasi. Aku masih sering mengunjungi toko roti itu untuk bermain bersama Enola. Enola sangat beruntung memiliki seorang kakak yang menjaganya. Aku ingin bisa punya satu. Tidak, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena aku akan menjagamu dengan cara yang berbeda.